guys, CS Borawa, abang-abang awak. Di video kali ini aku sama Bang Lukman. Say hello Bang Lukman. Hey guys, lagi di kontennya Bang X Go X. Kita ini lagi di Sibolangit, di tempatnya Om Deddy. Kami terjangkit di zona nyaman sekarang tempat Om Deddy. Keren. Di kabin. Pokoknya kalau kata beliau, kita harus mengagumi dulu. Jadi ini kita sedang mengagumi tempatnya beliau ya. Benar. Keren. Setelah kita mengagumi apa Bang? Baru menciptakan, mengkreasikan. Konsepnya itu memang alam raya sekali ya. Memanfaatkan sumber daya Sumber alam daya alam. untuk bisa kita kelola secara berkelanjutan. Kayak gitu ya Bang ya? Iya, tidak merusak. Jadi menggunakan sampo aja kita diajarin gitu. Oh, yang untuk itu tadi yang mengelola kemasan sampo itu kita nggak bisa. Iya. Tapi kita juga Aku tertarik. kita juga bagian dari orang-orang yang merusak alam ini kalau masih pakai sampo, ya kan? Terus mendukung produk X, berbagi rezeki lah dengan produk X itu gitu. Produk X ini sebenarnya awalnya coba-coba Bang. Coba. Lama-lama ketagihan. Padahal kata beliau alam sudah memberikan segalanya. Ini di sini ngapain kita nih Goy? Ini kami baru bangun tidur sebenarnya. Jadi tadi kami mau ngonten apa ya, bingung lagi mager nih sambil santuy. Mau buat sarapan. Jadi kami mau ala-ala bule-bule gitu kan. Buah. Cuma kami orang Indonesia rujak lah. Rujak ya. Rujak. Ini mau buat rujak nih, Ada buahnya pepaya Bang. Pepaya, mentimun, ada mangga, bengkoang. ada bengkoang. Nanti ikutin kita buat ini ya, ala-ala kabin Om Deddy. Rujak kabin Om Deddy. Karena memang inilah yang namanya liburan itu sebenarnya. Udara mana kini yang kau Siap. Aku mau buat ginger tea. Jadi konon katanya kalau teh jahe itu bisa meningkatkan imunitas kita, apalagi masih pandemi ya kan. Jadi katanya orang yang terserang COVID itu imunnya harus kuat Bang ya. Iya. Karena COVID itu bisa disembuhkan. Kalau imunnya kuat, ada dokter apa? Mana nggak dokter? Kalau pengawat dulu kan. Kalau misalnya imunnya kuat, ya penyakit apapun bisa diatasi oleh kekebalan tubuh. Kata dokter gitu. Kata dokter. Sama jangan lupa banyak makan buah. Buah. Karena kan buah ini juga mengandung banyak vitamin. Unsur manfaat yang penting bagi tubuh kamu. Jangan minum amer. Jadi kok konten gue ini udah kayak konten kesehatan nih. Nggak apa-apa. Jadi konten aku itu awalnya aku mau coba-coba buster. Nggak buster banget sekarang. Jadi sekarang mau senyamannya mungkin. Ya kan Bang ya? Harus nyaman dulu. Baru Mengakui jalan. dulu. Sama kayak itu. Ya apa ya? Nyaman dulu baru Jadian. jadian. Kalau udah nyaman, Beliau enggak. Ini yang apa namanya? Ini ginger tea. Ginger tea ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Bang, kita kan udah lama kenalnya. Makan sama, tidur sama. Dalam musuhan sama Bang. Maksud tadi yang mau kutanyain tadi, Abang kan ini setahu aku udah lama ya ikut di kegiatan outdoor gitu ya, keluar ruangan, lingkungan ya. Sekarang sampo ada ininya. Ini bonus. Oh bonus, premium. Padahal ada 2 tuh gitu. Lagi Tapi sudah sini ya. bonus sekarang. Bonus, terbaru. oke.
Ini sponsor ke mana nih? Oh enggak sponsor enggak. Tapi tadi ya udah Malang melintang abang ya. Enggak juga, Jadi bintang kain. Malang melintang maksudnya Sama semuanya. Jadi gimana tuh? nggak ada junior, nggak ada senior. Nah, Tapi ya tergantung pengalamannya kalau di kegiatan outdoor ini. Terus kita di kegiatan outdoor ini mau ngapain itu kan nggak bisa disama-samakan ya. Beda-beda, setiap orang kan beda-beda memaknai tentang kegiatan outdoor ini gitu. Tapi guys, jadi nggak ada yang guru, nggak ada yang murid. Jadi kalau kata bahasanya semua adalah guru, alam raya, sekolahku gitu. Terima kasih sekali lah aku ajak aku kayak gini. gimana bang? Ini baru ini juga ini belajar sama Syago. Udah lama juga kita pesan saya ikut konten-konten game kan, baru kali ini lah. Memang awak kan dulu juga ini kan, hidupnya itu kan dari mulai kecil gue dekat dengan alam. Mandi di sungai itu masih kita rasakan. Terus itu berburu masih kita rasakan. Kayak gini kan sebenarnya juga sering terjadi sama diri kita gitu. Tapi karena ke Medan, rantau di Medan, akhirnya kayak gini jarang sekali didapatkan. Dan rindu juga sebenarnya kan. Kalau buat aku sih kegiatan outdoor itu bicara tentang kerinduan. Kalau aku kerinduan kan kita harus beda-beda tempat, nggak bisa kita contohnya betah di satu tempat gitu. Soalnya kita nggak akan suatu tempat di situ aja dengan kondisi yang gitu-gitu aja kan, enggak seperti itu. Tapi dimanapun itu tetap menghargai ya, menghargai apa yang ada di sekeliling. Kebanyakan orang sekarang kalau kegiatan outdoor itu nggak itunya yang dikejar dia, nggak menghargainya itu gitu loh. Buang sampah sembarangan, ya kan? Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Kalau kayak gini kan kita sudah meminimalisir sampah kemasan gitu loh. Kayak rokok pun udah disamsu kan, kretek, tinggal Filter. nggak ada filter gitu lah. Kalaupun ada filternya tetap jangan dibuang sembarangan. Jadi CS konten hari ini di video ini kami cuma ngobrol santuy, mau ngemil, pokoknya santuy lah, santuy. Tapi tadi bang, aku lah ya kan, aku sekitar berapa tahun ya, terhitung mulai dari 2016 aku mulai kenal aktivitas luar ruangan yang namanya naik gunung. Dengan aku perdana naik gunung itu aku ke Gunung Sibaya sih. Terus ketika aku naik gunung, di akunya sendiri kayak nemuin kejanggalan di akunya ketika aku melihat pendaki-pendaki gunung lain lah ya, mungkin bisa dibilang. Mungkin yang pertama itu dari kesiapan dia untuk terjun gunung tersebut. Yang pertama itu mungkin dari gear-gearnya, alat-alat gunungnya nggak mesti branded sih sebenarnya, tapi gimana equipment ya atau apa outfit yang dipakai dia itu nyaman dan bisa ngelindungin dia gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar kayak naik gunung selanjutnya aku harus punya ini gitu. Sampai pada akhirnya aku sempat pada titik hedon di mana aku harus punya alat pendakian gunung konvensional pada waktu itu kan. Yang kredit lah ya. Yes. Tapi masih bergeser setelah beberapa tahun aku jalani kegiatan luar ruangan yang aku kenal itu sekarang kayak lebih ke ada unsur pendidikan yang juga dimasuk disisipin di dalamnya gitu. Makin bergeser ke sana. Misalnya apa kayak sampai pada akhirnya itu aku belajar navigasi darat gitu. Yang tadinya sama sekali aku nggak ngerti tujuan navigasi daratnya apa dibuat, rupanya banyak dipakai sama orang-orang Basarnas gitu. Jadi seperti itu ya bang ya. Aku jadi kayak terpacu untuk yang kegiatan luar ruangan itu. Aku nggak mau cuma sekedar camping kayak yang tadi sesuai kebutuhannya. Ada yang cuma penikmat dia pergi ke alam itu untuk belajar atau apa gitu. Jadi aku mungkin kemarin kayak mempelajari sekarang ini
kegiatan menggunakan Bootstrap gitu. Iya. Masih banyak belajar juga tentang Bootstrap kan, makanya di video-video sebelumnya tuh kan ada tuh, kalau kawan-kawan nanti scroll ke bawah di channel aku, video-video aku tuh banyak yang kegiatan-kegiatan Bootstrap gitu. Sekarang ini aku coba mulai mengeksplor diriku untuk lebih kenal sama Bootstrap kan. Kenapa aku tertarik sama si Bootstrap ini sendiri? Jadi kayak teknik-teknik yang dipakai itu aku terpacu gitu. Adrenalin aku nih bang, birah ya, birah sih. Jadi kayak aku terpacu itu untuk mulai itu, ini asik nih, ini keren nih gitu. Karena kita tuh belajar banyak tentang apa ya di dalam kegiatan itu, banyak belajar tentang teknik, bahwasanya sebelum peradaban itu ada teknik primitif yang dipakai gitu. Sampai sekarang di mode modern sendiri awak masih pengen nyoba belajar itu gitu sih. Ada beberapa semacam apa bang, kayak stigma gitu ketika aku pergi camping gitu, jumpa sama kawan, kamu mau kemana nih, mau pergi camping nih, terus dengan gear yang aku bawa kayak bawa pisau, kampak, mungkin beberapa orang beranggapan ini adalah senjata tajam kan gitu ya. Tapi kawan-kawan, saya mau mencoba mengedukasi nah. Tapi kayak mungkin beberapa orang menilai ini adalah senjata tajam, tapi kalau aku bilang pisau ini hanya alat yang digunakan gitu ya. Pisau bukan pisau kalau dia nggak digunakan selaras dengan pikiran gitu. Maksudnya selaras dengan pikiran itu tadi, kalau pikiran kita saat itu ingin membunuh mungkin, tapi coba diselaraskan lagi bahwasanya ini bukan untuk melukai orang. Kalau alat-alat pendidikan di zaman dulu, kan aku dulu tinggal di kampung gitu. Nah, Setiap orang tua itu dia harus punya golok di samping dia kalau mau ke hutan. Kenapa? Ini kan alat jaga-jaga. Alat jaga-jaga. Karena kan udah main ke hutan, pasti kan banyak binatang buas. Di situ kalau misalnya, pokoknya ini sangat pisau atau alat tajam memang harus diwajibkan sebenarnya untuk dibawa kalau ke hutan gitu. Menjaga-jaga untuk jaga diri. self defense. Iya. Ya mungkin karena kayak aku juga bang, mungkin kalau untuk kebutuhan alat yang paling vital sekarang ini ketika aku berkegiatan di luar ruangan, ya ini gitu, pisau gitu. Nggak problem sih kalau bawa. Nah, tadi yang ada beberapa orang yang bilang, weh kau mau kemana, kau mau jadi tukang bangunan? Masa aku dibilang tukang bangunan? Tapi nggak apa-apa juga, sekali nggak punya duit bisa juga jadi tukang bangunan kan. Namanya kreator miskin. Sampai ke situ pun ditanyakan ya. Iya. Nggak usah, ya gitu-gitu nggak perlu ditanyakan. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya mau kita bawakan kemana kan gitu. Dan kalau aku kebutuhan untuk konten. Untuk konten. Tapi ya kontennya juga memang harus bisa Yes. mengedukasi. Jadi satu hal yang kita lihat itu, satu tempat yang kita buat konten itu kita pahami dulu lingkungannya gitu. Jangan sampai akhirnya kita menjadi salah satu orang yang merusak lingkungan itu. Kalau dari opini aku pribadi nih ya bang, kita sebagai penggiat luar ruangan, aku pikir kita harus memiliki 3 nih. Jadi di akun sendiri yang aku bilang 3, yang pertama itu ada dia etika umum, dan selanjutnya ada etika lingkungan, dan selanjutnya ada etika ribawan yang dipakai. Nah itu kalau aku 3 sih. Kenapa etika umum? Jadi masih berkaitan dengan ketiga yang tadi yang aku bilang gitu. Kita harus memakai etika di tempat umum, ya walaupun itu notabene adalah hutan gitu kan. Kan kita harus menghargai setiap dimana kita berpijak gitu kira-kira. Ya, harus itu yang harus dipahami. Jadi jangan asal melakukan kegiatan di luar ruangan tapi tidak memahami hal-hal tersebut gitu ya. Dan selanjutnya itu ada dia etika rimbawan. Ketika kita sebagai orang yang pergi ke belantara, ya aku pikir udah bisa dibilang rimbawan, maka akan berkaitan dengan teknik etika lingkungan, di mana kita harus menjaga dan mengelola sumber daya alam kita yang begitu melimpah, dijaga dengan baik. Udah, ini udah mau jadi nih rujaknya. Tinggal kita kontap aja. Di gunung itu ya biasakan jangan sampai kelaparan ya.
atau di hutan itu jangan sampai kelaparan, harus banyak bawa logistik. Karena ketahanan pangan itu penting. Enak-enak harus Gitu enak. lah. This is rujak ala Chef Lukman. Dan this is teh jahe ala Baris Cerat Agor. Oke, mari kita nikmatin ya, guys. Ya, ya. Cis dulu bang, cis dulu minumnya. Boleh. Oke. Ada mentimun, Ini mentimun dulu. ada Kok kita kayak konten masak-masak. nggak apa-apa, Lu ya. biar orang selera kan. Siapa tahu nanti klaim buat gini juga. Tapi kalian harus coba, guys. Geng CS Borawa datang kemari bisa bawa pacar bisa banget. Tapi ini pripa. Oh iya ini private. Jadi tempat ini tempat belajar. Ya. Tempat dimana kita bisa belajar tentang kelestarian lingkungan dan selanjutnya di sini bisa tempat belajar untuk mengenal spesies kupu-kupu. Dan di sini men ada bar kopi. Ngopi boleh. Jadi gitulah ya, guys. Tentang seputaran kita sudah bahas tadi tentang seputaran. Kegiatan aktivitas luar ruangan. Jadi teman-teman, pesan aku sih tetap berkegiatan luar ruangan Yang positif, tetap juga menjaga attitude yang harus dijaga ketika kita berada di luar ruangan supaya apa yang kita harapkan itu berjalan dengan baik. Oke guys, oke bang. itu aja ya. Jangan lupa subscribe juga. Biar dia bisa kaya dan gak miskin. Iya udah miskin kali, capek lu. Bang, enak kayak itu bang. Enak. Mau? Gila. Oh mau juga. Nah, yang grill. Bilang apa kau? Kasih. Nih, CS. Ini si Nanda. Jadi dia yang minden kamera. Mudah-mudahan YouTube-nya maju. Thank you. Thank you Bang Lukman. Ya, Untuk ngobrol santuy sama rujaknya. Jadi, geng, thank you ya udah ngadarin kami ngebacot. Sukses terus semuanya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Bye bye, see you.